Akan berlaga begitu ya Pak dalam kontestasi calon gubernur Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan sendiri kan ini dikenal sebagai pusat ekonomi di Indonesia Timur. Namun kalau kita lihat juga Pak Dhani, ini terdapat kesenjangan begitu ya yang sangat terlihat antara kota dan juga pedesaan, khususnya kota Makassar dan juga pedesaan ataupun kabupaten yang lain. Nah, langkah apa yang akan Anda gaungkan ataupun akan Anda kerjakan nanti saat terpilih agar terciptanya pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Dhani. Tentunya kebijakan yang pertama adalah bagaimana memeratakan pembangunan di Sulawesi Selatan dengan membangun secara serentak pada 9 kawasan sesuai anatomi Sulawesi Selatan. Kita tidak boleh lagi mengandalkan kota kabupaten, tetapi kita harus membangun secara integrasi secara bersama-sama. Kawasan pertama adalah kawasan Pantai Barat, kawasan kedua adalah Pantai Selatan, kawasan ketiga adalah kawasan Teluk Bone, kemudian kawasan keempat adalah kawasan kepulauan. Ada 315 kepulauan di Laut Makassar dan Laut Flores. Kemudian kawasan sekitar sabuk pegunungan Lompo Batang dan Bawakaraeng. Kemudian sabuk pegunungan Bulu Saraung, sabuk pegunungan Datimojong dan sabuk pegunungan Fairbank. Kemudian ditutup dengan kawasan koridor Subur Walanai dan kemudian disempurnakan dengan kawasan Maminasata. Kalau kita serentak membangun secara terintegrasi, insya Allah kita tidak akan menemukan disparitas ekonomi, kesenjangan ekonomi yang begitu lebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Pak Dhani, kalau untuk sektor pertanian dan perikanan sendiri, untuk memajukan kedua sektor tersebut, apa sekiranya visi dan misi Anda? Kita di saat seperti pilkada ini tentunya inilah saat-saat yang terbaik untuk merubah nasib yang kemudian mencoblos para pemimpin yang memang bisa membawa harapan masyarakat. Bagi pasangan dia atau Dhani Azhar, kami menawarkan perubahan nasib para petani dan nelayan dengan cara government of taker. Persoalan terbesar petani dan nelayan adalah harga jual. Harga jual di akhir panen, harga jual di akhir setelah mereka menangkap ikan. Mereka memanen dengan begitu sukses, tapi begitu harganya turun, tentunya itu sebuah kedukaan besar bagi para petani. Begitupun dengan nelayan. Maka kami akan membuat government of taker. Pemerintah lewat holding persorodanya itu membeli semua produk-produk petani dan produk-produk nelayan yang kemudian itu dengan harga yang terbaik dan tidak akan turun. Karena kami sudah lakukan di Makassar dalam 10 tahun ini, kami membuat bank sampah yang kemudian kami beli semua produk bank sampahnya. Hingga hari ini bank sampah kita sudah 1077 berkembang dengan baik dan sekitar 50.000 orang hidup dari situ. Pengalaman Makassar ini kami curahkan ke Sulawesi Selatan. Dan dengan begitu insya Allah petani dan nelayan, pangan kita akan meningkat, petani sejahtera, nelayan sejahtera. Baik, jadi akses pasarnya apakah tadi seperti penjelasan Anda akhirnya akan ada campur tangan dari government ataupun tadi government of taker yang Anda sebutkan ini, apakah atau hanya pemerintah yang akan juga membantu para petani dan juga peternak khususnya tadi nelayan untuk membeli produknya atau menciptakan sistem harga yang sehat? Iya, kan pemerintah bisa berbisnis lewat persorodanya. Nah, tentunya ada intervensi untuk mengamankan nasib para petani dan nasib para nelayan dengan cara adalah harga diketahui sejak awal dan tidak akan turun, itu jaminan tidak akan turun, karena kita akan membangun 303 gudang-gudang di semua kecamatan dan ini berbasis desa. Sehingga betul-betul secara mekanisme pasar, pengumpulan produk, kemudian melibatkan begitu banyak orang hulu hilir setiap komoditi. Tentunya itulah harapan kami karena kami memiliki sebuah visi yang namanya Sulawesi Selatan Global Food Hub 2030. Baik, Sulawesi Selatan Global Food Hub itu sangat kita tunggu-tunggu tentunya Pak ya, karena tentu kita tahu Indonesia juga pemerintahan yang baru akan menciptakan suatu food estate. Nah Pak, kalau gitu kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, ini kan dengan tantangan kualitas pendidikan yang sangat tinggi begitu ya Pak dan rendah di pedalaman serta angka putus sekolah yang juga cukup besar. Ini sekiranya bagaimana Anda akan memastikan bahwa semua anak di Sulawesi Selatan akan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik? Di Makassar kami telah mempraktekkan bahwa semua anak harus sekolah. Jadi di Makassar alhamdulillah pendidikan kita sebagai benchmarking hari ini yang kami buat, anak-anak alhamdulillah dalam proses PPDB sama sekali Makassar tidak mengalami kesulitan.
karena kami memiliki perda di mana di RPJMD kami disebut bahwa semua anak harus sekolah. Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak sekolah. Nah, di Sulawesi Selatan kami mengembangkan sebuah sistem namanya semua masyarakat harus berpendidikan. Kata berpendidikan itu bukan berarti harus sekolah formal, tetapi semua masyarakat harus dididik, baik itu untuk kemandirian maupun untuk pengetahuan yang tentunya di dalam bagaimana punya kemampuan memperkuat keluarga, bagaimana menghadapi climate change. Karena kami melihat seperti di Singapura, kunci di Singapura maju karena masyarakatnya dididik. Ya, bukan persoalan sekolah, tapi persoalan pendidikan. Biar di luar sekolah itu bisa kita lakukan dengan baik. Maka dari semua anak harus sekolah menjadi semua masyarakat harus berpendidikan. Baik, itu sangat baik sekali begitu ya Pak programnya. Namun strategi apa yang Anda akan lakukan agar semua anak di Sulawesi Selatan betul dapat bersekolah? Dan juga kalau kita lihat ini kan Pak, berdasarkan data di Sulawesi Selatan sebetulnya tidak ada sekolah yang masuk ke dalam 100 sekolah terbaik nasional. Jadi kan tidak hanya aksesnya saja yang sulit ataupun anaknya tidak mendapatkan pendidikan, namun juga sebetulnya sekolahnya ini mutunya juga kurang. Ini bagaimana strategi Anda untuk memastikan kualitas pendidikan yang layak? Yang memang yang bermasalah itu adalah kualitas guru, sarana dan prasarana. Nah, kenapa saya mengusung sebuah semangat namanya Safe Sulawesi Selatan? Inilah yang harus kami selamatkan. Kami tidak bicara jauh-jauh, kita bicara tentang Makassar. Makassar itu alhamdulillah hari ini sudah ada sister school dengan beberapa negara dan mereka secara periodik datang ke Makassar saling belajar. Itu tanda bahwa Makassar memiliki sistem pendidikan yang secara internasional standar itu sudah diterima menjadi sebuah tempat untuk benchmarking mereka. Contoh teman-teman di Singapura itu berapa kali mengadakan benchmark antara SMP. Tapi persoalan SMA kan tentunya menjadi otorisasi daripada provinsi. Nah, maka dengan itu belajar dari apa yang kami lakukan dalam 10 tahun, tentunya hal ini akan menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan SMA yang menjadi otorisasi pemerintah provinsi. Insya Allah apa yang kami praktek cerdas yang di Makassar, kami akan lakukan di Sulawesi Selatan. Memang salah satu titik untuk diselamatkan adalah pendidikan di Sulawesi Selatan.